Halo sahabat sehat, pernahkah kalian mendengar tanaman bernama Sambiloto? Tanaman yang punya nama latin Andrographis paniculata ini sering dijuluki sebagai King of Bitters karena rasanya yang luar biasa pahit. Namun, di balik rasa pahitnya, Sambiloto menyimpan banyak manfaat kesehatan yang telah diteliti secara ilmiah, terutama untuk membantu menurunkan demam dan berpotensi mengendalikan diabetes. Hari ini kita akan membahasnya lebih dalam dengan cara yang santai dan hangat supaya kita bisa mengenal tanaman herbal ini lebih dekat. Sejarah dan tradisi singkat. Sambiloto bukanlah tanaman baru. Dalam pengobatan tradisional Asia, terutama di India, Tiongkok, dan Indonesia, Sambiloto sudah digunakan ratusan tahun sebagai obat herbal. Di Indonesia, Sambiloto sering dipakai untuk membantu menurunkan panas badan, meredakan flu, bahkan menjaga daya tahan tubuh. Di Ayurveda, Sambiloto disebut sebagai Kalmek, yang berarti Raja Pahit dan dipercaya memiliki sifat detoksifikasi alami. Jadi, dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang, Sambiloto tetap menjadi salah satu tanaman obat yang dipercaya khasiatnya. Kandungan aktif Sambiloto. Apa yang membuat Sambiloto begitu istimewa? Rahasia terbesarnya ada pada kandungan senyawa aktif bernama Andrographolide. Andrographolide inilah yang memberikan rasa pahit sekaligus bertanggung jawab atas banyak manfaat medisnya. Selain itu, Sambiloto juga mengandung flavonoid, tanin, dan saponin yang berperan sebagai antioksidan alami. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Ethnopharmacology tahun 2012, Andrographolide terbukti memiliki aktivitas antiinflamasi, antioksidan, serta membantu sistem imun tubuh. Artinya, pahitnya Sambiloto bukan sekadar rasa, melainkan tanda adanya senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Sambiloto dan demam. Mari kita mulai dengan manfaat Sambiloto dalam menurunkan demam. Saat tubuh demam, biasanya terjadi karena sistem imun sedang melawan infeksi. Sambiloto bekerja dengan cara membantu menekan peradangan, sekaligus merangsang sistem kekebalan tubuh. Penelitian yang diterbitkan dalam Phytomedicine Journal tahun 2009 menunjukkan bahwa ekstrak Sambiloto mampu menurunkan suhu tubuh hewan percobaan yang mengalami demam akibat infeksi. Bahkan, beberapa uji klinis di Asia menemukan bahwa Sambiloto efektif membantu meringankan gejala demam akibat flu dan infeksi saluran pernapasan. Jadi, kalau dulu orang tua kita sering merebus daun Sambiloto untuk obat panas, ternyata memang ada dasar ilmiahnya. Sambiloto dan diabetes. Sekarang kita masuk ke manfaat yang semakin banyak diteliti. Sambiloto untuk membantu diabetes. Diabetes adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Nah, Sambiloto ternyata punya mekanisme menarik dalam membantu menurunkannya. Andrographolide berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga tubuh lebih efisien dalam mengolah gula darah. Menurut riset yang dipublikasikan dalam Diabetes Care tahun 2010, ekstrak Sambiloto menunjukkan efek hipoglikemik, yaitu menurunkan kadar gula darah pada pasien dengan diabetes tipe 2. Selain itu, studi lain dalam Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics tahun 2016 menjelaskan bahwa Sambiloto bisa mengurangi resistensi insulin, yang merupakan salah satu penyebab utama diabetes. Dengan kata lain, walaupun Sambiloto bukan pengganti obat medis, ia bisa menjadi terapi pendukung yang membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Cara konsumsi dan dosis aman? Biasanya Sambiloto tersedia dalam bentuk rebusan daun, kapsul, ekstrak cair, atau serbuk. Rasa pahitnya memang cukup menantang, tetapi kapsul dan ekstrak modern membuatnya lebih mudah dikonsumsi. Menurut World Health Organization, Monographs on Selected Medicinal Plants, dosis Sambiloto yang aman untuk orang dewasa adalah sekitar 1-2 gram ekstrak kering per hari, atau setara dengan 5-10 gram daun kering yang direbus. Namun, perlu diingat, ibu hamil, menyusui, atau orang dengan kondisi medis tertentu sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi Sambiloto. Catatan penting dan efek samping. Walaupun alami, Sambiloto bukan berarti tanpa risiko. Beberapa orang bisa mengalami efek samping ringan seperti sakit perut, sakit kepala, atau reaksi alergi.
dalam dosis tinggi dan penggunaan jangka panjang, Sambiloto bisa memengaruhi kesuburan atau menurunkan tekanan darah secara berlebihan. Karena itu, penggunaan Sambiloto sebaiknya tetap bijak dan sesuai aturan. Sambiloto adalah salah satu bukti bahwa tanaman pahit bisa memberikan manfaat manis bagi kesehatan kita. Mulai dari membantu menurunkan demam hingga mendukung pengendalian diabetes, khasiat Sambiloto semakin diperkuat dengan penelitian ilmiah. Namun, kita tetap perlu berhati-hati dalam penggunaannya, serta menjadikannya sebagai pendukung, bukan pengganti pengobatan medis utama. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang kekayaan tanaman obat Nusantara. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita jaga sejak sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video edukasi kesehatan berikutnya.